Gadis itu hanya melempar sepotong tulang ke dalam guci harta ajaib. Detik berikutnya tulang itu justru menimpa kepala seorang jenderal dari zaman kuno. Semua orang mengira ada pembunuh yang menyerang. Namun setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu hanyalah tulang yang masih menempel daging. Padahal mereka sudah berbulan-bulan tidak makan kenyang. Melihat tulang sebesar itu, semua orang mengira mereka sedang berhalusinasi. Namun sang jenderal justru berkata bahwa itu adalah anugerah dari para dewa. Ia pun langsung memasukkan surat darah ke dalam guci harta, berniat mengucap syukur atas pemberian makanan tersebut. Tak disangka, abu dari kertas itu justru menyembur ke wajah gadis itu, membuatnya batuk-batuk karena tersedak. Dengan marah ia pun melemparkan satu kaleng makanan anjing ke dalam guci, tapi masih merasa tidak puas. Ia lantas menuangkan seluruh makanan anjing yang ada di atas meja. Di sisi lain pada zaman kuno, guci harta itu langsung dipenuhi 9 bak makanan anjing. Melihat kejadian ini, sang jenderal segera membagikan makanan tersebut kepada seluruh prajurit dan rakyatnya. Namun karena makanan masih belum cukup, mereka pun kembali berlutut dan berdoa, memohon agar dewa berkenan memberikan lebih banyak makanan. Sementara itu di masa kini, gadis itu mencoba mengisi guci dengan air keran. Namun setelah sekian lama air terus mengalir, guci itu tetap tidak penuh. Dengan rasa heran, ia pun memutuskan untuk membiarkan air mengalir selama 3 hari 3 malam. Di masa lalu, air yang keluar dari guci terus mengalir tiada henti. Sang jenderal pun berlutut di depan guci, bersujud tanpa henti selama 3 hari 3 malam sebagai ungkapan syukur. Ketika gadis itu terbangun, ia mendapati guci tersebut kembali kosong. Mengira guci itu memiliki kekuatan aneh. Ia pun menendangnya sejauh 10 meter. Tak disangka, dari dalam guci melayang keluar sepucuk surat darah. Namun gadis itu mengira itu hanyalah sampah dan langsung membuangnya. Kesal karena guci harta suka membuang-buang barang, ia pun menuangkan seluruh makanan kadaluarsa di gudang ke dalam guci. Di masa lalu, sang jenderal melihat makanan itu dan merasa sangat gembira. Ia pun kembali mengucap syukur kepada dewa. Namun saat itu, salah satu bawahannya merasa makanan dari dewa terlalu sedikit dan menyuruh jenderal untuk meminta lebih banyak lagi. Sang jenderal pun langsung marah besar. Ia menegur mereka karena tidak tahu berterima kasih, lalu memerintahkan mereka untuk mempersembahkan barang berharga kepada dewa. Di masa kini, gadis itu menerima berbagai emas dan perhiasan dari guci. Ia pun kebingungan dan membawanya ke toko gadai untuk mengecek keasliannya. Setelah diperiksa, pemilik toko mengatakan bahwa meskipun ada campuran tembaga, nilainya masih mencapai 30 juta dolar. Gadis itu pun mengeluarkan sepotong giok untuk ditaksir. Tak disangka, pemilik toko justru tampak terkejut luar biasa. Awalnya gadis itu mengira ada masalah pada giok tersebut. Namun pemilik toko justru berkata bahwa giok ini sangat langka. Ia segera mengambil buku referensi dari laci. Semakin dibaca ia semakin terkejut. Ia menyadari bahwa harga giok ini tak bisa dinilai dengan uang biasa. Ia pun menjelaskan sejarah dari giok itu dan mengatakan bersedia membeli dengan harga 500 juta dolar. Ia juga menyarankan agar gadis itu membawanya ke pelelangan 3 hari lagi. Mungkin bisa mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi. Melihat isi buku tersebut, gadis itu langsung teringat surat darah dari guci harta. Begitu selesai membacanya, ia tersadar bahwa bangsa dari masa lalu sedang berada di ambang kehancuran. Ia segera berlari ke supermarket, membeli semua persediaan makanan yang ada. Sementara itu di zaman kuno, rakyat mulai memberontak. Semua menuntut jenderal untuk memberikan makanan. Jenderal melihat gudang logistik kosong melompong. Ia pun benar-benar putus asa. Tiba-tiba dari dalam guci muncul sebungkus beras, lalu disusul oleh banyak makanan lainnya. Melihat ini, rakyat pun bersorak kegirangan.